Kehebatan dan karomah Syekh Khalil Bangkalan Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai orang muslim, dan semoga sholawat dan salam tetap tercurah kepada kekasih kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami ingin menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kehebatan dan Karomah Syekh Khalil Bangkalan. 1. Macan akan datang. Hal itu terjadi ketika akhir tahun 1800-an Kiai Khalil berpesan kepada santri-santrinya, "Nanti kalau ada macan kamu ageh, usir, jangan sampai masuk ke pesantren." Mendengar akan ada macan yang datang, anak-anak santri langsung bersiap dengan senjatanya masing-masing, ada yang membawa pisau, bambu dan tongkat kayu. Tetapi setelah 3 hari belum ada juga macan yang datang. Dan pada hari keempat ada tamu pemuda yang datang, orangnya kurus, badannya dekil. Pemuda itu tepat di depan dalamnya Syekh Khalil, dan pas melihat pemuda itu, langsung Syekh Khalil berkata, "Naak bede macan, ageh naak ageh. Ada macan, usir." Sontak anak-anak berhamburan memegang dan mengeluarkan pemuda itu dari pesantren. Esok harinya berulang kembali hal serupa dan pemuda itu diusir lagi. Setelah 3 kali datangnya tengah malam sudah ada tidur di depan dalamnya Syekh Khalil. Jadi setelah 3 kali diuji baru pemuda itu diterima jadi santrinya Syekh Khalil yang bernama Abdul Wahab Casbullah, yang nantinya sebagai salah satu pendiri NU bersama KH Hashim Asy'ari di Pulau Jawa. Juga disebut macan penjaga NU oleh orang-orang NU, juga oleh lawan-lawan NU. 2. Bosan hidup miskin. Hal ini ketika Syekh Khalil kedatangan seorang Cina yang bernama Koh Bun Fat yang mengadukan dirinya bosan hidup miskin. Dan memang Syekh Khalil tidak menolak setiap tamu yang dating meski bukan beragama Islam. Kemudian orang itu dipegang kepalanya oleh Syekh Khalil dan beliau mengucap sa'altu hoang saleng kecetar kecetur sugih. Dan sejak itu Koh Bun Fat menjadi pengusaha yang kaya raya. 3. Haji yang tertukar. Suatu hari Syekh Khalil memanggil santrinya yang bernama Abdullah. Kemudian beliau berkata, "Kamu pergi haji tahun ini juga ya?" Karena tahu bahwa kata-kata gurunya adalah doa. Maka Abdullah mengangguk berkali-kali. "Ya ayah ya Kiai," jawab Abdullah, meski untuk makan juga setiap harinya susah dan sering puasa karena tidak punya bekal di pesantren. Dan berbeda dengan santrinya yang bernama Zaid dari keluarga yang cukup berada, kata Syekh Khalil, "Zaid, kamu segera pergi haji ya?" Perintah Syekh Khalil. Zaid langsung menjawab sekenanya, "Haji dari mana Kiai, lawong buat makan saja sulit." Dan pada saatnya akhirnya Abdullah bias berangkat haji sebanyak anggukannya di depan Syekh Khalil, sedangkan Zain hingga akhir hayatnya tidak bisa berangkat haji meski cukup berada. 4. Penjara tidak bisa dikunci. Sewaktu zaman penjajahan, Syekh Khalil mulai menyuruh KH Hashim Asy'ari mendirikan NU dengan mengirim tongkat dan tasbih ke Jawa melalui santrinya yang bernama Asad. Dan diketahui oleh penjajah dan akhirnya dimasukkan penjara. Mengetahui Syekh Khalil di penjara, santri dan masyarakat juga berkeinginan di penjara seperti Syekh Khalil. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam penjara, dan anehnya selama Syekh Khalil di penjara, keadaan penjara tidak bisa dikunci. Karena sebab itu akhirnya Syekh Khalil dibebaskan lagi.
Jangan lupa share dan subscribe untuk channel ini, untuk perbaikan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.